rahasia Anda. Ketika kita melihat sekeliling, bahkan pada tubuh kita sendiri, apa yang kita lihat hanyalah puncak dari sebuah gunung salju. Pikirkan sebentar. Pandangi tangan Anda. Tampak padat, tetapi sebenarnya tidak begitu. Jika Anda menempatkannya di bawah mikroskop yang tepat, Anda akan melihat suatu massa energi yang sedang bergetar. Segala sesuatu terbuat dari hal yang persis sama, terlepas dari apakah itu tangan Anda, lautan, atau sebuah bintang. Segala sesuatu adalah energi, dan perkenankan saya membantu Anda sedikit memahaminya. Ada semesta, galaksi kita, planet kita, kemudian pribadi-pribadi, dan di dalam tubuh ini terdapat sistem organ, kemudian sel, kemudian molekul, dan kemudian atom. Dan kemudian terdapat energi. Memang ada banyak aras untuk berpikir, tetapi segala sesuatu di semesta adalah energi. Ketika saya menemukan rahasia, saya ingin mengetahui apa yang diketahui ilmu pengetahuan dan fisika tentang hal ini. Apa yang saya temukan ternyata sangat menakjubkan. Salah satu hal yang paling menarik dari hidup di masa kini adalah bahwa penemuan-penemuan fisika kuantum dan ilmu pengetahuan baru sangat selaras dengan ajaran-ajaran rahasia, dan dengan apa yang telah diketahui para guru besar sepanjang sejarah. Di sekolah saya tidak pernah mempelajari ilmu pengetahuan atau fisika, tetapi ketika saya membaca buku-buku fisika kuantum yang rumit, saya memahaminya dengan sempurna karena saya ingin memahaminya. Kajian fisika kuantum menolong saya untuk memahami rahasia dengan lebih mendalam, lebih bersemangat. Bagi banyak orang, keyakinan mereka diperkuat ketika mereka melihat korelasi yang sempurna antara pengetahuan rahasia dan teori-teori ilmu pengetahuan baru. Perkenankan saya menjelaskan bagaimana Anda adalah menara suara yang paling kuat di semesta. Sederhananya, semua energi bergetar pada suatu frekuensi tertentu. Sebagai energi, Anda juga bergetar pada suatu frekuensi, dan yang menentukan frekuensi Anda pada suatu saat adalah apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Segala sesuatu yang Anda inginkan terbuat dari energi, dan juga bergetar. Segala sesuatu adalah energi. Disinilah faktor, wow-nya. Ketika Anda memikirkan apa yang Anda inginkan, dan Anda memancarkan frekuensi tersebut, Anda membuat energi dari apa yang Anda inginkan itu bergetar pada frekuensi tersebut, dan Anda mendatangkannya ke diri Anda. Ketika Anda berfokus pada apa yang Anda inginkan, Anda mengubah getaran dari atom-atom benda, dan menyebabkannya bergetar ke Anda. Anda adalah menara suara yang paling kuat di semesta karena Anda telah diberi daya untuk memfokuskan energi melalui pikiran dan mengubah getaran yang Anda fokuskan, yang kemudian secara magnetis menariknya kepada Anda. Ketika Anda memikirkan dan merasakan hal-hal baik yang Anda inginkan, Anda telah menyelaraskan diri dengan frekuensi hal-hal baik itu, yang kemudian menyebabkan energi dari semua hal baik itu bergetar ke Anda, dan hal-hal baik itu muncul dalam hidup Anda. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa yang serupa akan menarik yang serupa. Anda adalah sebuah magnet energi, jadi secara elektris Anda memberi energi pada segala sesuatu untuk bergerak ke Anda, dan secara elektris memberi energi kepada diri sendiri bergerak ke segala sesuatu yang Anda inginkan. Manusia mengelola sendiri energi magnetisnya, karena tidak seorang pun di luar diri mereka yang dapat berpikir atau merasa untuk diri mereka. Hanya pikiran dan perasaan yang menciptakan frekuensi kita. Hampir 100 tahun yang lalu, tanpa bantuan semua penemuan ilmiah selama 100 tahun terakhir, Charles Haanel mengetahui cara kerja semesta. Akal semesta bukan saja inteligensi, tetapi juga substansi, dan substansi ini adalah daya tarik yang menyatukan elektron-elektron melalui hukum tarik-menarik, sehingga elektron-elektron membentuk atom-atom, pada gilirannya atom-atom disatukan hukum yang sama dan membentuk molekul-molekul, dan molekul-molekul mengambil bentuk-bentuk objektif. Jadi, kita menemukan bahwa hukum ini adalah daya kreatif di balik setiap perwujudan, bukan sebatas atom-atom, tetapi juga dunia, semesta,
dan segala sesuatu yang dapat dibentuk oleh imajinasi. Tidak menjadi masalah di kota mana Anda tinggal, Anda mempunyai cukup daya di dalam tubuh, daya potensial, untuk menerangi seluruh kota selama hampir 1 minggu. Menyadari daya ini menjadi kabel listrik. Semesta adalah kabel listrik. Semesta membawa cukup daya untuk memenuhi setiap situasi dalam hidup setiap orang. Ketika akal seseorang menyentuh akal semesta, ia menerima semua dayanya. Kebanyakan orang merumuskan dirinya sebagai tubuh yang terbatas, tetapi Anda bukanlah sebuah tubuh yang terbatas. Bahkan di bawah mikroskop, Anda adalah sebuah ladang energi. Yang kita ketahui tentang energi adalah, Anda pergi ke seorang fisikawan kuantum dan berkata, apa yang menciptakan dunia? Dan ia akan berkata, energi. Baiklah, jelaskan energi itu. Baiklah, energi tidak pernah dapat diciptakan atau dihancurkan, dulu, sekarang, maupun nanti, energi selalu ada, segala sesuatu yang pernah ada selalu ada. Energi bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk, dan keluar dari bentuk. Anda pergi ke seorang teolog dan bertanya, apa yang menciptakan semesta? Dan ia akan berkata, Tuhan. Baiklah, jelaskan tentang Tuhan. Dulu, sekarang, maupun nanti, Tuhan selalu ada, tidak pernah bisa diciptakan atau dihancurkan, segala sesuatu yang pernah ada, akan selalu ada, selalu bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk, dan keluar dari bentuk. Anda lihat, ini adalah penjelasan yang sama, dengan terminologi yang berbeda. Jadi, jika Anda berpikir Anda adalah sekedar seonggok daging yang berlarian ke sana kemari, coba pikirkan lagi. Anda adalah makhluk spiritual. Anda adalah ladang energi yang beroperasi di sebuah ladang energi yang lebih besar. Bagaimana semua ini menjadikan Anda seorang makhluk spiritual? Bagi saya, jawaban pertanyaan ini adalah salah satu bagian terbesar dari ajaran rahasia. Anda adalah energi, dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya berubah bentuk. Dan ini adalah Anda. Esensi sejati dari Anda, energi murni Anda selalu dan akan selalu ada. Anda tidak pernah bisa tidak mengada. Di aras yang lebih dalam, Anda mengetahuinya. Bisakah Anda membayangkan Anda tidak mengada? Terlepas dari segala sesuatu yang pernah Anda lihat dan alami dalam hidup, bisakah Anda membayangkan Anda tidak mengada? Anda tidak dapat membayangkannya karena memang mustahil. Anda adalah energi abadi. Satu akal semesta. Mekanika kuantum mengukuhkannya. Kosmologi kuantum mengukuhkannya. Bahwa pada esensinya semesta muncul dari pikiran, dan semua materi di sekitar kita hanyalah pikiran yang telah mewujud. Pada akhirnya, Dia adalah sumber dari semesta, dan ketika kita secara langsung memahami daya itu melalui pengalaman, kita dapat mulai menggunakan wewenang kita, dan mulai mencapai lebih banyak hal. Mencipta segalanya. Mengenal segalanya dari kedalaman kesadaran kita sendiri, dan akhirnya, adalah kesadaran semesta yang mengoperasikan semesta. Jadi, tergantung pada bagaimana kita menggunakan daya itu, secara positif dan negatif, itulah jenis tubuh, dalam soal kesehatan, itulah jenis lingkungan yang kita ciptakan. Jadi, kita adalah pencipta, bukan saja takdir kita, tetapi pada akhirnya kita adalah pencipta takdir semesta. Kita adalah pencipta semesta. Jadi, sebenarnya tidak ada batas bagi potensi manusia. Yang ada hanyalah tingkat pengetahuan kita tentang dinamika yang dalam itu serta penggunaannya, suatu tingkat pemanfaatan daya kita. Dan ini kembali berkaitan dengan tingkatan kita berpikir. Beberapa guru besar menjelaskan semesta dengan cara yang sama seperti Dr. Hagelin, dengan mengatakan bahwa semua yang ada adalah satu akal semesta, dan tidak ada tempat satu akal ini tidak ada. Akal ini ada dalam segala sesuatu. Satu akal ini adalah keseluruhan inteligensi, seluruh kearifan, seluruh kesempurnaan, serta segala sesuatu yang ada di mana-mana secara bersamaan.
Jika segala sesuatu adalah satu akal semesta, dan keseluruhan akal ini ada di mana-mana, semuanya ada di dalam Anda. Perkenankan saya membantu Anda memahami apa artinya hal tersebut bagi Anda. Ini berarti setiap kemungkinan sudah ada. Semua pengetahuan, semua penemuan di masa depan, ada di dalam akal semesta sebagai kemungkinan-kemungkinan, yang menunggu ditarik dan dimunculkan oleh akal manusia. Setiap ciptaan dan penemuan dalam sejarah juga telah ditarik dari akal semesta, terlepas dari apakah orangnya menyadarinya atau tidak. Bagaimana Anda menariknya dari akal semesta? Anda melakukannya melalui kesadaran akan hal ini, dan dengan menggunakan imajinasi ajaib Anda. Lihatlah ke sekitar untuk kebutuhan-kebutuhan yang menunggu untuk dipenuhi. Bayangkan kita memiliki penemuan besar untuk melakukan ini itu. Lihatlah kebutuhan-kebutuhan, kemudian bayangkan dan pikirkan agar kepenuhannya mewujud. Anda tidak perlu mengerjakan penemuan-penemuan. Kemungkinan-kemungkinan itu sudah terkandung dalam akal maha tinggi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempertahankan pikiran pada hasil akhir dan membayangkan pemenuhan kebutuhan, maka Anda akan memanggilnya untuk mewujud. Ketika Anda meminta, merasakan, dan percaya, Anda akan menerima. Ada persediaan ide yang tak terbatas yang menunggu untuk disentuh dan dimunculkan oleh Anda. Anda menyimpan segala sesuatu dalam kesadaran Anda. Akal ilahi adalah satu-satunya realitas. Kita semua terhubung. Kita hanya tidak melihatnya. Sebenarnya tidak ada yang disebut di luar sana atau di dalam sini. Segala sesuatu di semesta saling terhubung. Segalanya hanyalah satu ladang energi. Jadi, bagaimanapun cara Anda melihatnya, hasilnya akan tetap sama. Kita adalah satu. Kita semua terhubung, dan kita semua adalah bagian dari satu ladang energi, atau satu akal maha tinggi, atau satu kesadaran, atau satu sumber kreatif. Sebutlah dengan sebutan apapun, tetapi kita semua adalah satu. Sekarang, jika Anda memikirkan hukum tarik-menarik dalam konteks kita semua adalah satu, Anda akan melihat kesempurnaan mutlaknya. Anda akan mengerti mengapa pikiran-pikiran negatif Anda tentang seseorang akan memantul dan hanya melukai Anda sendiri. Kita adalah satu. Anda tidak dapat dilukai kecuali jika Anda memanggilnya ke dalam keberadaan Anda dengan memancarkan pikiran dan perasaan negatif itu. Anda telah diberi kehendak bebas untuk memilih, tetapi ketika Anda berpikir pikiran-pikiran negatif dan mempunyai perasaan-perasaan negatif, Anda memisahkan diri dari yang satu dan semua kebaikan. Pikirkan setiap perasaan negatif yang ada, maka Anda akan menemukan bahwa setiap perasaan negatif ini berdasar pada rasa takut. Pikiran negatif datang dari pikiran-pikiran pemisahan dan dari melihat diri Anda sebagai terpisah dari orang lain. Persaingan adalah sebuah contoh dari pemisahan. Pertama, ketika Anda mempunyai pikiran persaingan, pikiran tersebut datang dari mentalitas serba kekurangan ketika Anda mengatakan bahwa persediaannya tidak cukup. Anda mengatakan bahwa persediaan tidak cukup untuk kebutuhan setiap orang, jadi kita harus bersaing dan bertengkar untuk mendapatkannya. Ketika Anda bersaing, Anda tidak pernah bisa menang, bahkan jika Anda berpikir Anda telah menang. Menurut hukum tarik-menarik, ketika bersaing, Anda akan menarik banyak orang dan situasi untuk bersaing melawan Anda dalam segala aspek kehidupan Anda, dan pada akhirnya Anda akan kalah. Kita semua adalah satu, jadi ketika Anda bersaing melawan Anda. Anda harus mengeluarkan persaingan dari benak, dan menjadi benak yang kreatif. Hanya berfokus pada impian Anda, visi Anda, dan singkirkan semua persaingan dari pikiran Anda. Semesta adalah pasokan dan pemasok segala sesuatu. Segala sesuatu datang dari semesta, dan dikirim kepada Anda melalui orang, situasi, dan peristiwa oleh hukum tarik-menarik. Anggaplah hukum tarik-menarik sebagai hukum pasokan. Ini adalah hukum yang memampukan Anda untuk menarik atau mengambil dari pasokan yang tak terbatas.
Ketika Anda memancarkan frekuensi yang tepat dari keinginan Anda, orang-orang yang tepat, situasi yang tepat, dan peristiwa yang tepat akan tertarik kepada Anda dan dikirim kepada Anda. Bukanlah orang-orang yang memberikan hal-hal yang Anda inginkan kepada Anda. Jika Anda mempertahankan keyakinan yang keliru ini, Anda akan mengalami serba kekurangan karena Anda memandang dunia dan orang-orang di luar Anda sebagai pasokan. Pasokan yang sesungguhnya adalah suatu ladang yang tidak kasat mata, terlepas dari apakah Anda menyebutnya sebagai semesta, akal maha tinggi, Tuhan, inteligensi tak terbatas, atau apapun. Manakala Anda menerima sesuatu, ingatlah bahwa Anda telah menariknya ke diri Anda melalui hukum tarik-menarik, dengan menempatkan diri pada frekuensi itu, dan menyelaraskan diri dengan pasokan semesta. Inteligensi semesta yang menyediakan segalanya akan menggerakkan orang, situasi, dan peristiwa untuk memberikannya kepada Anda, karena inilah kerja hukum ini. Kita sering teralihkan oleh hal-hal yang kita sebut tubuh kita dan keberadaan fisik kita. Mereka hanya membungkus spirit Anda. Dan spirit ini begitu besar, sehingga memenuhi ruangan. Anda adalah kehidupan abadi. Anda adalah Tuhan yang mewujud dalam bentuk manusia, dibuat untuk kesempurnaan. Menurut Alkitab kita dapat berkata bahwa kita adalah citra dan serupa dengan Tuhan. Kita dapat berkata bahwa kita adalah salah satu perwujudan semesta yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kita dapat berkata bahwa kita adalah ladang tak terbatas dari kemungkinan yang sedang menguak. Semua itu benar adanya. 90% dari keberadaan Anda tidak kasat mata dan tidak dapat disentuh. Anda adalah Tuhan dalam sebuah tubuh fisik. Anda adalah spirit dalam daging. Anda adalah kehidupan abadi yang mengungkapkan diri sebagai Anda. Anda adalah makhluk jagat raya. Anda adalah kesempurnaan. Anda adalah keluarbiasaan. Anda adalah pencipta, dan Anda menciptakan penciptaan Anda di planet ini. Setiap tradisi telah mengatakan bahwa Anda diciptakan dalam citra dan keserupaan dengan sumber kreatif. Ini berarti bahwa Anda memiliki potensi Tuhan dan daya untuk menciptakan dunia Anda dan diri Anda. Mungkin sampai titik ini Anda sudah menciptakan hal-hal yang indah dan layak bagi diri Anda, mungkin juga belum. Pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Anda renungkan adalah, apakah hasil yang Anda dapatkan dalam hidup ini sungguh-sungguh yang Anda inginkan? Dan apakah hasil tersebut sudah pantas untuk Anda? Jika belum, bukankah sekarang adalah saat yang tepat untuk mengubahnya? Karena Anda memiliki daya untuk melakukannya. Semua daya dan kekuatan berasal dari dalam dan karenanya berada dalam kendali kita. Anda bukanlah masa lalu Anda. Banyak orang merasa dirinya sebagai korban, dan mereka menunjuk peristiwa-peristiwa di masa lalu, mungkin dibesarkan oleh orang tua yang melecehkan, atau dalam keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Kebanyakan psikolog percaya bahwa sekitar 85% keluarga tidak berfungsi dengan baik, jadi tiba-tiba saja Anda tidak begitu unik. Orang tua saya pecandu alkohol. Ayah saya melecehkan. Ibu saya bercerai ketika saya berusia 6 tahun, maksud saya, itulah kisah dari hampir setiap orang dalam bentuk yang sedikit berbeda. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda pilih sekarang? Karena Anda bisa berfokus pada masa lalu, atau Anda bisa berfokus pada apa yang Anda inginkan. Dan ketika orang mulai berfokus pada apa yang mereka inginkan, apa yang tidak mereka inginkan akan runtuh, apa yang mereka inginkan akan mengembang dan bagian yang tidak diinginkan menghilang. Seseorang yang mempertahankan pikirannya pada sisi gelap kehidupan, yang terus-menerus menghidupi kembali kemalangan dan kekecewaan masa lalu, sebenarnya berdoa untuk kemalangan dan kekecewaan yang sama di masa depan. Jika Anda tidak melihat apapun selain kemalangan di masa depan, Anda berdoa untuk kemalangan serupa, dan pasti Anda akan mendapatkannya. Bila Anda memandang kembali hidup Anda dan berfokus pada kesulitan masa lalu,
Anda hanya mendatangkan lebih banyak situasi sulit bagi Anda sekarang. Lepaskan semuanya, terlepas dari apapun kesulitan itu. Lakukan ini bagi Anda sendiri. Jika Anda mendendam atau menyalahkan seseorang untuk sesuatu di masa lalu, Anda hanya melukai diri sendiri. Andalah satu-satunya orang yang dapat menciptakan kehidupan yang pantas bagi Anda. Ketika Anda sengaja berfokus pada apa yang Anda inginkan, ketika Anda mulai memancarkan perasaan-perasaan yang baik, hukum tarik-menarik akan merespons. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai, dan ketika Anda memulai, Anda akan memunculkan keajaiban. Anda adalah perancang takdir Anda sendiri. Anda adalah pengarang. Anda menulis kisah Anda. Penanya adalah tangan Anda, dan hasilnya adalah apapun yang Anda pilih. Yang indah dari hukum tarik-menarik adalah bahwa Anda dapat memulai dari keadaan diri Anda pada saat ini, dan Anda dapat mulai memikirkan pemikiran yang sesungguhnya, dan Anda dapat mulai menumbuhkan perasaan selaras dan bahagia di dalam diri Anda. Hukum tarik-menarik akan mulai meresponsnya. Jadi sekarang Anda mulai mempunyai keyakinan yang lain, seperti, ada kecukupan dalam semesta. Atau Anda yakin bahwa, saya tidak menua, saya semakin muda. Dengan menggunakan hukum tarik-menarik, kita dapat menciptakannya sama seperti kita dapat menginginkannya. Dan Anda dapat membebaskan diri dari pola turunan, aturan budaya, keyakinan sosial, dan membuktikan bahwa daya di dalam diri Anda lebih besar daripada daya di dunia. Mungkin Anda berpikir, itu memang bagus, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Atau, ia tidak akan membiarkan saya melakukannya. Atau, saya tidak mempunyai cukup uang untuk melakukannya. Atau, saya tidak cukup kuat untuk melakukannya. Atau, saya tidak cukup kaya untuk melakukannya. Atau, saya tidak. Setiap kalimat, saya tidak, adalah penciptaan. Ada baiknya Anda menyadari kata-kata, saya tidak, ini dan memikirkan apa yang Anda ciptakan ketika Anda mengatakannya. Pemahaman mendalam yang dibagikan Dr. Wolf ini juga telah terdokumentasikan oleh semua guru besar melalui kekuatan kata-kata, saya sedang. Ketika Anda mengucapkan, saya sedang, kata-kata lanjutannya mengundang penciptaan dengan daya yang sangat kuat karena Anda menyatakannya sebagai fakta. Anda mengucapkannya dengan kepastian. Jadi, begitu Anda mengatakan, saya sedang lelah, atau, saya sedang bangkrut, atau, saya sedang sakit, atau, saya sedang terlambat, atau, saya kegemukan, atau, saya tua, Sang Jin berkata, permintaanmu adalah tugasku. Dengan mengetahui ini, bukankah lebih baik mulai menggunakan dua kata yang paling berdaya ini, saya sedang, untuk menguntungkan Anda? Bagaimana jika, saya sedang menerima setiap hal yang baik? Saya sedang bahagia. Saya sedang berkelimpahan. Saya sedang sehat. Saya sedang cinta. Saya sedang selalu tepat waktu. Saya sedang muda yang abadi. Saya sedang dipenuhi energi. Dalam bukunya yang berjudul The Master Key System, Charles Haanel menyatakan bahwa sebuah peneguhan menggabungkan setiap hal yang dapat diinginkan manusia, dan bahwa peneguhan ini akan mendatangkan kondisi-kondisi yang selaras dengan segala sesuatu. Ia menambahkan, alasannya adalah karena peneguhan selaras dengan kebenaran, dan ketika kebenaran muncul, setiap bentuk kesalahan atau ketidakselarasan harus menghilang. Peneguhan ini adalah, saya utuh, sempurna, kuat, penuh daya, mencintai, selaras, dan bahagia. Jika ini kedengarannya terlalu berat untuk menarik keluar yang Anda inginkan dari tidak kasat mata ke kasat mata, cobalah jalan pintas ini, lihatlah apa yang Anda inginkan sebagai fakta absolut. Ini akan mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan kecepatan cahaya, pada detik Anda memintanya, ini adalah fakta di ladang spiritual semesta, dan hanya ladang ini yang ada. Ketika Anda memikirkan sesuatu dalam benak, ketahuilah bahwa itu adalah fakta, dan tidak ada keraguan tentang perwujudannya.
Tidak ada batas yang dapat dilakukan hukum ini bagi Anda. Beranikan untuk percaya pada cita-cita Anda sendiri. Anggap cita-cita ini sebagai kenyataan yang sudah tercapai. Ketika Henry Ford mengemukakan visinya tentang kendaraan bermotor ke dunia, orang-orang di sekitarnya menertawakan dia gila karena mengejar visi yang liar seperti itu. Henry Ford tahu lebih banyak daripada orang-orang yang menertawakannya. Ia mengetahui rahasia dan ia mengetahui hukum semesta. Terlepas dari apakah Anda berpikir Anda bisa atau Anda tidak bisa, Anda benar dalam keduanya. Apakah Anda berpikir Anda bisa? Dengan pengetahuan ini Anda dapat mencapai dan melakukan segala yang Anda inginkan. Di masa lalu Anda telah menyepelekan betapa luar biasanya diri Anda. Tetapi, sekarang Anda tahu bahwa Anda adalah akal maha tinggi, dan Anda dapat menarik segala sesuatu yang Anda inginkan dari satu akal yang maha tinggi itu. Semua penemuan, semua ilham, semua jawaban, dan semua hal. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda adalah jenius luar biasa, jadi mulailah mengatakannya kepada diri sendiri dan menyadari siapa diri Anda sesungguhnya. Adakah batas dari hal ini? Jelas tidak. Kita adalah makhluk tak terbatas. Tidak ada langit-langit di atas kita. Kemampuan, bakat, karunia, dan daya yang ada dalam setiap pribadi yang ada di planet ini tidaklah terbatas. Sadari pikiran Anda. Semua daya Anda berada dalam kesadaran Anda tentang daya itu, dan melalui penyimpanan data itu di dalam kesadaran. Jika Anda membolehkannya, akal Anda dapat seperti kereta api tenaga uap yang lepas kendali. Akal dapat membawa Anda ke pikiran-pikiran masa lalu, kemudian ke pikiran-pikiran masa depan dengan mengambil peristiwa buruk masa lalu serta memproyeksikannya ke masa depan. Pikiran-pikiran lepas kendali itu juga mencipta. Ketika Anda menyadari, Anda berada di masa kini, dan Anda tahu apa yang Anda pikirkan. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, dan disitulah semua kekuatan Anda. Jadi, bagaimana Anda bisa lebih sadar? Salah satu caranya adalah berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya pikirkan saat ini? Apa yang saya rasakan saat ini? Begitu Anda bertanya, Anda sadar karena Anda telah membawa pikiran Anda ke saat kini. Manakala Anda memikirkannya, bawalah diri Anda kembali ke kesadaran saat kini. Lakukanlah ratusan kali dalam sehari, karena ingatlah semua daya Anda berada di dalam kesadaran Anda tentang daya Anda. Michael Bernard Beckwith meringkas kesadaran akan daya ini ketika ia berkata, ingatlah untuk mengingat. Kata-kata ini telah menjadi tema lagu bagi hidup saya. Untuk membantu saya menjadi lebih sadar, juga agar saya ingat untuk mengingat, saya meminta semesta memberi saya peringatan lembut untuk membawa saya kembali ke saat kini manakala pikiran saya tak terkendali dan berpesta pora dengan biaya saya dan merugikan saya. Bagi saya, peringatan lembut itu terjadi ketika saya terbentur atau menjatuhkan sesuatu, melalui suara keras, sirene, atau bunyi alarm. Bagi saya, semua ini adalah sinyal bahwa pikiran saya telah lepas kendali dan bahwa saya perlu kembali ke saat kini. Ketika saya menerima sinyal-sinyal ini, saya segera berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa yang saya sadari? Dan tentu saja pada saat saya melakukannya, saya sadar. Begitu Anda mengajukan pertanyaan apakah Anda sadar, Anda hadir di sana. Anda sadar. Rahasia sesungguhnya dari daya adalah kesadaran tentangnya. Ketika Anda menyadari daya atau kekuatan rahasia, dan mulai menggunakannya, semua pertanyaan Anda akan terjawab. Ketika Anda mulai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum tarik-menarik, Anda dapat mulai menjadikan pertanyaan sebagai kebiasaan, dan ketika Anda melakukannya, Anda menerima jawaban untuk setiap pertanyaan. Anda dapat mulai menggunakan buku ini untuk maksud khusus ini.
Jika Anda mencari jawaban atau petunjuk untuk sesuatu dalam hidup Anda, ajukan pertanyaan, percaya Anda akan menerimanya, kemudian buka buku ini secara acak. Tepat pada halaman-halaman buku ini membuka akan terdapat petunjuk dan jawaban yang Anda cari. Sebenarnya semesta telah menjawab Anda di sepanjang hidup Anda, tetapi Anda tidak dapat menerima jawaban kecuali jika Anda sadar. Sadari segala sesuatu di sekitar Anda karena Anda sedang menerima jawaban pertanyaan Anda di setiap saat. Saluran tempat jawaban-jawaban itu datang tidaklah terbatas. Saluran tersebut dapat dikirim dalam bentuk judul artikel koran yang menarik perhatian Anda, atau kebetulan mendengar seseorang bicara, atau lagu di radio, atau tulisan pada truk yang lewat, atau menerima ilham yang muncul tiba-tiba. Ingatlah untuk mengingat, dan menjadi sadar. Dalam hidup saya dan hidup orang lain, saya telah menemukan bahwa kita tidak berpikir baik tentang diri kita atau mencintai diri kita sepenuhnya. Tidak mencintai diri dapat menghalangi apa yang kita inginkan dari kita. Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, sebenarnya kita mendorong segalanya menjauh dari kita. Segala sesuatu yang kita inginkan, apapun itu, dimotivasi oleh cinta. Memiliki semua itu adalah mengalami perasaan-perasaan cinta, kemudahan, uang, orang yang sempurna, tubuh, pekerjaan, atau kesehatan yang sempurna. Untuk menarik hal-hal yang kita cintai, kita harus memancarkan cinta, hal-hal itu akan segera muncul. Perangkapnya adalah memancarkan frekuensi tertinggi dari cinta. Anda harus mencintai diri sendiri, dan bagi banyak orang, ini bisa sulit. Jika Anda berfokus keluar dan apa yang Anda lihat saat ini, Anda bisa tergelincir karena apa yang Anda lihat dan rasakan tentang diri Anda pada saat ini adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan di masa lalu. Jika Anda tidak mencintai diri Anda, kemungkinan besar orang yang Anda lihat sekarang ini penuh dengan kekurangan yang telah Anda temukan di dalam diri sendiri. Untuk mencintai diri dengan sepenuhnya, Anda harus berfokus pada dimensi baru Anda. Anda harus berfokus pada kehadiran di dalam Anda. Luangkan waktu dan duduklah dengan diam. Fokuskan perasaan pada kehadiran hidup di dalam Anda. Ini adalah perasaan cinta dan kebahagiaan murni, dan ini adalah kesempurnaan. Kehadiran ini adalah kesempurnaan dari Anda. Kehadiran ini adalah Anda yang sesungguhnya. Ketika Anda berfokus pada kehadiran ini, ketika Anda merasakan, mencintai, dan memuji kehadiran ini, Anda akan mencintai diri sepenuhnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup. Setiap kali Anda memandang diri dengan mata kritis, segera alihkan fokus pada kehadiran di dalam diri, maka kesempurnaannya akan mengungkapkan diri kepada Anda. Ketika Anda melakukan ini, semua ketidaksempurnaan yang telah mengungkap dalam hidup akan menyingkir karena ketidaksempurnaan tidak dapat ada di dalam terang kehadiran ini. Apakah Anda ingin mendapatkan kembali penglihatan yang sempurna, menyingkirkan penyakit, membangun kembali kesejahteraan, mengalihkan kemiskinan menjadi kelimpahan, membalikkan penuaan dan degenerasi, atau menghapus setiap negativitas? Fokuskan dan cintai kehadiran di dalam diri Anda, maka kesempurnaan akan mewujud. Kebenaran mutlak adalah bahwa, saya, sempurna dan utuh, saya, yang sesungguhnya adalah spiritual, dan karenanya tidak bisa kurang dari sempurna, ia tidak bisa memiliki kekurangan, keterbatasan, atau penyakit. Ringkasan rahasia. Segala sesuatu adalah energi. Anda adalah magnet energi. Jadi, secara elektris Anda memberi energi pada segala sesuatu ke arah Anda, dan secara elektris memberi energi pada diri sendiri ke arah segala sesuatu yang Anda inginkan. Anda adalah makhluk spiritual. Anda adalah energi, dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, energi hanya berubah bentuk. Karenanya, esensi murni dari Anda selalu ada dan akan selalu ada. Semesta muncul dari pikiran. Kita mencipta bukan saja takdir kita, tetapi juga semesta. Tersedia pasokan ide yang tak terbatas bagi Anda. Semua pengetahuan,
Penemuan berada di akal semesta sebagai kemungkinan-kemungkinan, menunggu akal manusia untuk menarik mengeluarkannya. Anda menyimpan segala sesuatu di dalam kesadaran Anda. Kita semua terhubung, dan kita semua adalah satu. Lepaskan kesulitan, aturan budaya, dan keyakinan sosial masa lalu. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menciptakan kehidupan yang pantas bagi Anda. Jalan pintas untuk mewujudkan hasrat Anda adalah melihat apa yang Anda inginkan sebagai fakta absolut. Daya Anda ada dalam pikiran Anda, jadi tetaplah sadar. Dengan kata lain, ingatlah untuk mengingat. Tontonlah hingga tuntas setiap video kami, maka Anda akan dapat mengubah masa depan hidup sesuai dengan keinginan Anda.